kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Ulinuha, mahasiswa SETIS Grobogan, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Pada kesempatan kali ini akan menerangkan tentang teori belajar kognitif sebagai makul psikologi belajar. Jadi yang dimaksud belajar kognitif yaitu cara belajar yang menekankan pada proses mental internal seperti berpikir, mengolah informasi dan memecahkan masalah, bukan hanya pada perilaku yang terlihat. Teori ini mengutamakan proses belajar daripada hasil belajar dan menyatakan bahwa individu secara aktif membangun pemahaman baru dengan mengolah informasi yang diterima serta menghubungkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Konsep utama dari teori belajar kognitif yaitu yang pertama, fokus pada proses. Jadi belajar dipandang sebagai proses mental yang melibatkan aktivitas seperti persepsi, perhatian, memori, dan pemecahan masalah. Konsep utama yang kedua yaitu keaktifan siswa. Siswa dianggap sebagai pembelajar yang aktif, bukan hanya penerima pasif. Yang ketiga yaitu pengolahan informasi. Individu memproses informasi dari lingkungan, terus mengintegrasikan dengan pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya yaitu konsep utama yaitu belajar bertahap. Materi seringkali disajikan dengan komponen-komponen kecil yang kemudian dipelajari secara terpisah sebelum disatukan menjadi pemahaman yang lebih utuh. Dan konsep utama lagi yaitu berpikir kompleks, yaitu pembelajaran membutuhkan proses berpikir yang kompleks untuk memahami informasi secara lengkap dan tepat. Adapun prinsip-prinsip penting dari teori belajar kognitif yakni yang pertama, proses lebih penting daripada hasil. Yang kedua, persepsi dan pemahaman. Kemampuan untuk memiliki persepsi dan pemahaman yang lebih yang baik tentang suatu proses adalah kuncinya dari pembelajaran kognitif ini. Yaitu yang ketiga, prinsip penting dari belajar ini yaitu keterlibatan aktif dan kemudian yaitu pengembangan mental. Dan sekarang tokoh-tokoh penting mempelopori tentang belajar kognitif yaitu Jean Piaget mengemukakan bahwa teori perkembangan fokus pada bagaimana anak membangun pemahaman mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan. Yang kedua ada Jerome Bruner, David Eisubel, dan Robert. Tokoh ini atau tokoh lain yang berkontribusi pada teori kognitif dalam pembelajaran. Jadi kesimpulannya, teori belajar kognitif berfokus pada proses mental seperti berpikir, memahami, dan memecahkan masalah dalam pembelajaran, bukan hanya pada hasil akhir. Teori ini menunjukkan bahwa belajar adalah proses aktif di mana peserta didik memproses informasi yang baru, mengorganisir pengetahuan yang sudah ada, dan membangun pemahaman yang mendalam dengan menghubungkan konsep-konsep baru dengan pengalaman sebelumnya. Pentingnya peran aktif peserta didik, kegiatan berpikir kompleks, dan perbedaan tahap perkembangan kognitif menjadi kunci dalam penerapan teori ini. Sekian dari saya tentang teori belajar kognitif ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.